Halo, ketemu lagi bersama saya Ramli Rizky. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membagikan sedikit video. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Jadi tonton sampai selesai. Seandainya tidak ada di video ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar seputar pertanyaan tentang iPhone. Jadi khusus iPhone saja, semuanya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan saya jawab. Langsung saja di sini teman-teman. Jadi untuk teman-teman harap perhatikan ya. Jika ingin meriset pabrik, nah riset pabrik ini yaitu kembali ke pengaturan pabrik ya teman-teman. Jadi semuanya akan terhapus. Ini berguna untuk teman-teman yang ingin menjual iPhone-nya atau mungkin iPhone-nya mau diberikan ke yang lain. Jadi supaya data-datanya itu lebih aman, hilang semua, tidak disalahgunakan. Jadi sebaiknya melakukan riset pabrik. Nah, jadi di sini ada beberapa yang harus diperhatikan untuk teman-teman sebelum melakukan riset pabrik. Nah, sebelumnya saya sudah membuat videonya di video saya yang lain, tapi mungkin kurang jelas. Jadi masih banyak teman-teman yang bertanya. Jadi saya buatkan di sini video baru ya teman-teman. Jadi perhatikan sebelum di riset pabrik. Pertama, perhatikan untuk persentase baterai minimal 50% untuk teman-teman ya. Jadi supaya tidak mati saat di reset, itu berbahaya, nanti bisa stuck di logo Apple ya teman-teman, atau gagal untuk riset pabrik. Jadi usahakan di atas 50% atau bisa sambil ngecas juga boleh, tapi sebaiknya memang untuk kondisi baterai di atas 50%. Selanjutnya juga untuk diperhatikan di sini, teman-teman bisa buka pengaturan ya. Buka pengaturan, terus pilih umum, mengenai, perhatikan untuk IC baseband atau untuk sinyalnya itu berfungsi. Seandainya iPhone-nya terblokir itu tidak masalah, tapi yang menjadi permasalahan jika frame modemnya di sini ya, ini strip atau tidak ada. Nah, itu terjadi kerusakan pada IC baseband pada teman-teman. Sebaiknya jangan melakukan untuk riset pabrik karena nanti bakalan gagal untuk ke menu. Jadi cuman stuck di hello saja. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu silakan teman-teman lihat untuk iCloud-nya sendiri. Usahakan iCloud-nya ini hafal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan logout atau pengeluaran iCloud-nya. Jadi silakan masukkan sandinya. Jika sandinya lupa, teman-teman bisa atur ulang terlebih dahulu untuk kata sandi dan keamanannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan nomor HP untuk mengkonfirmasi mengatur ulang kata sandi. Nah, jika sudah hafal, teman-teman bisa melakukan logout ya teman-teman. Jadi sebelum di reset pastikan untuk logout dulu. Tapi jika teman-teman ingin mencadangkan terlebih dahulu, itu lebih baik seandainya teman-teman punya WhatsApp, silahkan dibuka aplikasi WhatsApp-nya, terus pilih cadangkan untuk WhatsApp-nya. Jadi teman-teman untuk ganti handphone atau ganti iPhone nanti WhatsApp-nya tetap ada ya, chatannya juga ada dan juga grupnya juga ada. Nah, selanjutnya untuk foto-foto pastikan teman-teman udah menyalinnya terlebih dahulu ke perangkat lain atau ke dalam iCloud juga. Jadi teman-teman bisa melakukan untuk pencadangan sebelum melakukan logout, dan setelah melakukan logout teman-teman bisa melakukan riset pabrik. Nah, di sini kebetulan sudah kita coba untuk logout saja ya, atau kita keluarkan iCloud-nya. Nah, setelah kita keluarkan, kita pilih yang keluar ya. Jadi nanti semua datanya bakalan hilang, dan juga kita bisa melakukan untuk langkah selanjutnya untuk mereset iPhone-nya. Jadi ini penting banget untuk teman-teman yang ingin menjual iPhone atau juga untuk saat membeli iPhone, teman-teman harap melakukan untuk riset pabrik ini supaya lebih aman, jangan sampai nyangkut di ID Apple atau iCloud ya teman-teman ya. Nah, juga untuk teman-teman yang membuat ID Apple atau iCloud sebaiknya dicatat ya untuk alamat emailnya dan juga untuk sandinya, jangan sampai lupa, karena kalau iPhone sudah lupa iCloud itu sedikit susah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini perlu untuk jaringan ya teman-teman ya, untuk mengeluarkan iCloud-nya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan untuk riset pabrik umum. Nah, transfer dan atur ulang. Di sini pilih hapus konten dan pengaturan. Klik lanjutkan, masukkan kata sandinya. Jadi usahakan memang
baterainya cukup ya, di atas 50%. Terus ditunggu saja sampai selesai, jangan diapa-apain. Dan juga nanti kita sambungkan untuk jaringannya ya teman-teman, bisa pakai wifi atau data seluler. Jika iPhone teman-teman terblokir mungkin menggunakan wifi. Nah, jadi perlu catatan tadi ya teman-teman, jika frame modemnya rusak atau IC basebandnya kena, jangan melakukan reset pabrik seperti ini. Atau juga iPhone bypass, jangan melakukan reset pabrik seperti ini. Tapi jika iPhone normal, teman-teman bisa melakukan sendiri ya, dengan mengikuti tutorial yang ada di video ini. Jika ada yang kurang lengkap, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab secepatnya ya teman-teman ya. Kita tunggu saja. Kalau lama itu tergantung dari data teman-teman, mungkin banyak, jadi tunggu saja sampai selesai. Untuk estimasi sendiri ya kisaran 1 menit sampai 10 menit ya teman-teman. Mungkin maksimalnya bisa sampai 15 menit. Tapi jika sampai berjam-jam, mungkin ada kerusakan pada softwarenya teman-teman ya, atau hardwarenya. Nah, sudah teman-teman. Selanjutnya untuk teman-teman yang masih bingung, jika mau reset pabrik atau atur ulang seperti ini, ketika ingin ke menu, teman-teman perhatikan langkahnya. Kita pilih bahasa, terus kita pilih bahasa Indonesia, wilayah dan negara ini ya. Saya udah lakukan secara pelan-pelan ya teman-teman. Pilih ini. Nah, sekarang sambungkan ke wifi ya teman-teman. Oke, kita sambungkan ke wifi. Sudah itu kita lanjutkan. Nah, kita menunggu untuk aktivasi. Jadi fungsinya iCloud dan kata sandi tadi, jika seandainya nyangkut di iCloud, nanti bisa kita masukkan ya teman-teman jika kita mencatatnya. Tapi jika kita lupa, nanti mentok di sini. Jadi untuk teman-teman lebih berhati-hati untuk ID Apple atau iCloud, sebaiknya diingat atau dicatat di kertas ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita klik lanjutkan saja. Untuk Face ID kita atur nanti di pengaturan. Ini juga untuk kata sandi jangan gunakan, nanti kita atur di pengaturan saja. Di sini juga jangan transfer aplikasi dan data. Di sini juga, nah, kita pilih atur nanti saja. Setuju. Lanjutkan. Nah, seperti ini. Terus nyalakan lokasi, atur nanti di pengaturan, jangan bagikan, lanjutkan. Nah, setelah ini selesai semua ya. Jadi semua aplikasi ini terhapus. Bahkan untuk aplikasi bawaan juga kita download ulang semuanya. Jadi semuanya sudah beres. Untuk sinyal juga aman semua. Pastikan untuk Face ID dan juga lain semuanya aman. Nah, ada risiko ya teman-teman. Jika HP X-Inter itu lebih berhati-hati karena ada risiko untuk hilang jaringan, itu ada saja. Tapi jika teman-teman terdaftar di Bea Cukai, biasanya akan lebih aman untuk melakukan reset pabrik seperti ini. Nah, mungkin itu video yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang tidak saya sampaikan dalam video, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya. Sampai jumpa.